pimpinan, kawan-kawan anggota Komisi 6 yang saya hormati, mitra kerja Pak Menteri ATR BPN beserta jajarannya Komisi 2 yang saya hormati, terkait rapat, iya mulutnya aja latah, hatinya sudah di sini Pak. Terkait rapat kita hari ini masih terkait rapat kita kemarin yang kita sepakat kita akan membuktikan keseriusan kita di dalam berbagi diri di dalam proses penguatan fungsi kelembagaan DPR. Kami berkomitmen kuat bagaimana dalam rapat-rapat semacam ini juga merupakan wujud komunikasi politik kita dengan berbagai stakeholder yang ada, termasuk saudara kita yang saat ini menunggu berbagai hal menyangkut masalah pertanahan. Kita mungkin dianggap kurang aspiratif atau dianggap kerja belum maksimal. Maka kita ingin bahwa kita ingin memastikan bahwa rapat dengan Pak Menteri ATR BPN Republik Indonesia, Saudara Nusron Wahid ini merupakan suatu rapat yang benar-benar bisa menjawab kebutuhan rakyat. Ini yang saya kira penting sekali ya, untuk berbagai stakeholder, utama pihak-pihak terkait yang pernah datang ke kita. Untuk itulah saya mengingatkan kembali mengenai persoalan tanah ini dari mitra kita kerja Komisi 2, cuma agak lupa lagi, menjadikan sebagai satu sorotan yang mana hasil keputusan ini hampir seperti misalnya kita rapat dengan Pan RB, itu ASN dan P3K itu nunggu kita, berbagai kalimat kata-kata dari anggota ini ditunggu. Begitu juga kalau dengan Menteri ATR BPN, berbagai hal yang kita bicarakan di sini itu nendang di Deli Serdang, nendang di Lampung, nendang di Kalimantan, nendang seluruh masyarakat. Maka tepat kalau kantah-kantah hari ini atau kanwil ikut, supaya satu tarikan antara persoalan tanah di setiap kantah dan kanwil dengan keputusan kita di sini ini menjadi satu bagian dalam hal menjawab kebutuhan-kebutuhan rakyat, dan bukan hanya kebutuhan dari segelintir 6 orang dengan menguasai 60% lahan tanah tadi. Dan sandaran kita tidak bisa tidak, kita tetap bersandar pada Undang-Undang Pokok Agraria nomor 5 tahun 60 tentang hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai. Ini yang kita pakai. Nah, kita ingin peraturan-peraturan pemerintah yang ada di Kementerian ATR BPN ini coba diaudit lagi, Pak. Mungkin menteri-menteri yang dulu agak kurang teliti atau kilaf, yang sebenarnya itu tidak sesuai dengan spirit Undang-Undang PA tahun 60 ya. Tidak berkaitan dengan hak warga negara. Bagaimana hak guna usaha, bagaimana hak guna pakai, dan yang lainnya yang diatur, semuanya itu punya yang namanya fungsi sosial tanah. Ini harus benar-benar diterapkan bagaimana hal yang harus beri manfaat bagi kesejahteraan rakyat dan tidak disalahgunakan. Saya berharap peran daripada Kementerian ATR BPN terkait dengan kepemilikan tanah untuk mengatur tanah negara ini yang tadi diuraikan dalam materi rapat Pak Menteri, mengatur memberikan hak guna usaha ya, atau memberikan hak kepada rakyat melalui hak milik, HGU, HGB, hak pakai. Ini semua undang-undang PPA tahun 60 jelas-jelas negara memiliki hak untuk membatasi. Mungkin Bapak Deputi tahu pada saat
atau Pak Dirjen pada saat kita rapat terkait dengan sengketa dengan Sugar Group Company di sini, pada saat kita merekomendasikan untuk pengukuran ulang, ini pengukuran ulang, masa pengukuran ulang hanya bisa dilakukan lewat persetujuan company yang bersangkutan. Jadi company tidak mau diukur ulang, nggak bisa negara mengukur. Ini peraturan apa? Peraturan apa yang bisa akhirnya menegasikan daripada peran negara yang bisa memiliki hak membatasi? Tolong Mas Menteri diaudit ya peraturan-peraturan yang dulu yang mungkin di belakang peraturan itu terbelit kepentingan-kepentingan kapital yang kita ingin memperjuangkan kepentingan hak tanah untuk rakyat tanpa membuat panik pengusaha. Sebaliknya kita ingin memperjuangkan juga yang hak-hak bisa diberikan oleh pengusaha tanpa membuat rakyat marah. Ini kejadian yang saat ini ada. Prinsipnya negara memegang hal yang terkait dengan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Penggunaan tanah oleh pengusaha harus memenuhi fungsi sosial tanah yang memberikan manfaat bagi banyak orang. Kalau toh monopoli itu terlihat nyata dan membuat kecemburuan dan kemarahan rakyat di sekitar lahan yang ada, kita punya kok prinsip-prinsip seperti land reform misalnya. Land reform pasal 18 Undang-Undang Pokok Agraria. Kita bisa atur hal-hal yang menyangkut nanti di blur belakang. Yang menyangkut pencabutan atau pengaturan hak atas tanah untuk kepentingan umum. Dan dalam konteks lebih luas, Undang-Undang PA mengandung prinsip itu. Ya. Bagaimana prinsip fungsi sosial tanah ini menekankan hak-hak atas tanah, artinya penggunaan tanah harus sesuai dengan kepentingan masyarakat secara keseluruhan, terutama juga masyarakat di sekitar lahan tersebut. Penguasaan tanah negara memiliki wewenang untuk mengatur penguasaan dan penggunaan tanah. Ini jelas sekali memberikan kemenangan pada Pak Menteri dan jajaran sampai ke Kanwil dan Kantah itu begitu confidence untuk membereskan persoalan-persoalan yang ada. Kami berharap rapat-rapat akan memberikan jawaban yang lebih memberikan kepuasan atau menjawab sekali lagi kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang masih melihat DPR ini hanya ecek-ecek. DPR ini rapatnya hanya seremonial, prosedural. Apa? Etok-etok, pura-pura. Nanti di belakangnya kong kaling kong. Ya, sama berbagai korporasi, nggak ada keputusan yang direct langsung ke rakyat. Misalnya dari 29 juta bidang tanah yang belum terdaftar, seperti Pak Menteri sampaikan, apa strategi percepatan sampai 126 juta supaya benar-benar tercapai tahun ini? Langsung turun ke teknokratik kan Pak Menteri, berat gitu kan, sampai ke kanwil-kanwil harus ngapain? Kantah-kantah harus ngapain. Terus targetnya tahun ini kudu selesai. Ya, yang 2,9 juta ini. Ya. Juga tadi sertifikat wakaf baru mencapai 50%. Apa hambatan terbesar? Apakah ada di kementerian atau di justru lembaga-lembaga yang harus mendaftarkan?